Halo semuanya, kali ini teman-teman dari kelompok 1 Upgrading KS IMIS 2021 akan menyampaikan terkait Vaccine Facility of COVID-19 in Indonesia. Di sini kita akan membahas banyak hal terkait fasilitas vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang pertama adalah terkait pengertian vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin ialah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja vaksin itu? Oh ya teman-teman, vaksin sendiri mengandung antigen yang sama dengan antigen yang menyebabkan penyakit tertentu. Pertama-tama, vaksin akan disuntikkan ke dalam tubuh, kemudian sistem kekebalan tubuh akan melihat vaksin sebagai antigen atau musuh. Akibatnya, tubuh akan membentuk antibodi untuk melawan antigen tersebut. Nah, berikut ini terdapat gambaran korban COVID-19 yang telah dilaporkan yang tersebar di wilayah di seluruh dunia. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Ada beberapa vaksin yang ternyata dipakai di Indonesia teman-teman. Yang pertama ialah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma dari Indonesia. Kemudian yang kedua adalah vaksin Pfizer BioNTech hasil kerjasama Amerika Serikat dan Jerman. Kemudian vaksin Sinovac dari China. Selanjutnya adalah vaksin AstraZeneca dari Oxford, Inggris. Selanjutnya, vaksin Sinopharm dari Cina dan vaksin Moderna dari Amerika Serikat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait kandungan pada vaksin. Vaksin yang dimaksud di sini adalah vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, ia mengandung inactivated virus atau virus yang sudah dimatikan. Adapun komposisi kedua ialah aluminium hidroksida atau aluminium hidroksida yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vaksin tersebut. Kandungan berikutnya ialah larutan fosfat sebagai stabilizer. Nah, kemudian kandungan keempatnya ialah larutan garam atau natrium klorida sebagai isotonis guna memberikan kenyamanan dalam penyuntikan. Oke teman-teman, yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni terkait periode vaksinasi di Indonesia. Pada bulan Januari hingga April tahun 2021, vaksin akan diberikan kepada nakes atau tenaga kesehatan dan petugas publik. Kemudian pada bulan April 2021 hingga Maret tahun 2022, vaksin akan diberikan kepada masyarakat yang rentan terpapar COVID pada usia 18 hingga 59 tahun. Adapun target dari vaksinasi ini meliputi yang pertama, vaksinator akan ditambah menjadi 80.000 vaksinator. Kemudian, setiap vaksinator dibebankan untuk memvaksin 40 orang per hari. Selanjutnya di periode 1 ditargetkan terdapat 41 juta orang penerima dan di periode kedua terdapat 140 juta orang penerima. Di Indonesia sendiri teman-teman terdapat wacana vaksin mandiri. Nah, jenis vaksin ini disinyalir akan berbeda dari vaksin yang telah ada. Vaksin mandiri ini bertujuan untuk mempercepat program vaksinasi dan dalam rangka pemulihan ekonomi.
Adapun biayanya sepenuhnya akan ditanggung oleh pemohon vaksin mandiri. Adanya vaksin mandiri ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Adapun pihak yang setuju berargumen bahwa dengan adanya vaksin mandiri ini dapat mempercepat program vaksinasi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Namun, dari pihak yang kontra beralasan bahwa adanya vaksin ini dapat menciptakan kesenjangan sosial dan merugikan kelompok sosial ekonomi lemah. Oh iya teman-teman, respon masyarakat terhadap vaksinasi ini beragam loh. Nah, survei telah dilakukan kepada masyarakat terkait vaksin dan berlangsung pada tanggal 19 hingga 30 September tahun 2020 dengan tujuan untuk memahami pandangan, persepsi, serta perhatian masyarakat tentang vaksinasi COVID-19. Pada pelaksanaannya, survei tersebut mengumpulkan tanggapan lebih dari 115.000 orang dari 34 provinsi yang mencakup 508 kabupaten atau kota atau 99% dari seluruh kabupaten atau kota. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 75% masyarakat pernah mendengar terkait vaksin dan sisanya tidak pernah mendengar. Kemudian 2/3 dari responden yang mengetahui tentang vaksin setuju untuk divaksin.